Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Anak-anak yang solih dan solihah, senang sekali pagi hari ini Ustazah Dia bertemu bersama anak-anak kembali yang insya Allah kita akan mempelajari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitar. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Dengan materi pokok, dongeng, dan sifat komutatif pada penjumlahan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak yang soli dan solihah, mari kita mulai pembelajaran pagi hari ini. Apakah anak-anak pernah membaca sebuah dongeng? Tentunya Ustazah yakin anak-anak semuanya pernah ya membaca sebuah dongeng. Apakah ada yang sudah tahu apa itu dongeng? Mari kita fahami mengenai pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang tidak nyata. Nah, anak-anak, sekarang ayo membaca. Pada buku tema 2 terdapat sebuah dongeng pohon tomat dan pohon mangga. Alkisah, di suatu negeri tumbuhan, tinggallah dua pohon yang bersahabat dekat. Sejak kecil mereka bermain bersama setiap harinya. Ya, pohon tomat dan pohon mangga bersahabat dekat. Mereka bukan hanya bermain bersama, tetapi juga sering saling bercerita tentang keadaan masing-masing. Setelah mereka tumbuh besar, pohon tomat dan pohon mangga tidak bisa bermain bersama-sama lagi. Hal ini dikarenakan pohon tomat tidak bisa mengikuti pertumbuhan pohon mangga. Pohon tomat yang kalah tinggi dan besar dibandingkan pohon mangga akhirnya merasa minder melihat dirinya. Perbedaan tinggi dan besar pohon tomat dan pohon mangga membuat persahabatan mereka menjadi renggang. Pohon tomat tidak bisa menerima keadaannya yang kalah tinggi dan besar dibandingkan pohon mangga. Dia merasa bahwa Tuhan tidak adil. Dia ingin tinggi dan besar seperti mangga. Pada suatu hari, tomat bangun dan menyadari ada yang berubah dalam tubuhnya. Dia pun melihat bahwa ternyata dia sudah berbuah. Ada buah-buah kecil yang tumbuh di ujung ranting-rantingnya. Pohon tomat dengan bangganya menemui pohon mangga dan memamerkan buahnya. Pohon mangga yang memang belum waktunya berbuah pun iri dengan buah yang tumbuh di pohon tomat. Pohon mangga sedih karena dia tidak memiliki buah. Kesedihan yang akhirnya membuat dia mengurung diri. Hari berganti hari. Pohon tomat akhirnya berbuah dengan lebatnya. Pohon mangga yang melihat di kejauhan tetap dalam kesedihannya.
Dia bersedih karena tidak memiliki buah seperti tomat. Dia masih berharap bisa cepat memiliki buah supaya bisa pamer dengan pohon tomat. Akhirnya, pohon tomat memiliki buah yang ranum dan siap dipetik. Akhirnya, buah di pohon tomat dipetik oleh manusia tanpa meninggalkan satu buah pun. Pohon tomat dengan bangga merasa senang bahwa dirinya telah memberi manfaat bagi manusia. Pohon mangga yang masih mengurung diri di kamar tiba-tiba mendengar berita yang menyedihkan. Pohon tomat yang adalah sahabat karibnya telah mati. Pohon mangga yang penasaran akhirnya bertanya kepada pohon beringin tua, pohon tua yang bijaksana. Usia pohon ini sudah ratusan tahun dan memiliki pengetahuan yang luas. Pohon tomat memang cepat menghasilkan buah, namun usianya hanya sampai dia berbuah. Setelah dipanen buah-buahnya, maka pohon tomat akan mati. Usianya tidak lebih dari 5 bulan. Kata pohon beringin tua menjawab pertanyaan pohon mangga. Lalu, mengapa aku belum berbuah juga? Tanya pohon mangga penasaran. Kamu itu memang lama baru bisa berbuah. Pada usia 4 atau 5 tahunlah dirimu baru berbuah. Usiamu juga bisa bertahan lama sampai puluhan tahun. Terang pohon beringin tua. Kamu harus bisa menerima dirimu apa adanya. Pohon mangga tetap adalah pohon mangga. Begitu juga dengan pohon tomat, tetap adalah pohon tomat. Temanmu, pohon tomat juga pernah iri melihat tubuhmu yang tinggi dan besar. Setelah dijelaskan, dia tetap tidak mau menerima. Sekarang tergantung dirimu, apakah mau menerima atau tidak keadaan dirimu, kata pohon beringin tua menambahkan. Berapa pohon yang bertanya akan hal ini? Tanya pohon mangga seraya berbisik. Semua pohon, kata pohon beringin tua. Pohon mangga akhirnya pulang dengan pemahaman baru dalam hidupnya. Dia tidak lagi iri dengan keadaan pohon-pohon lain yang punya kelebihan dibandingkan dirinya. Karena setiap pohon ternyata punya kekurangan masing-masing juga. Tetapi yang lebih penting, pohon mangga disadarkan bahwa setiap pohon diciptakan berbeda satu dengan yang lainnya. Kita harus bangga dengan keadaan diri kita apa adanya. Nah, anak-anak, sudahkah kalian membaca dongeng ini? Yuk, sekarang kita berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan di atas. Nomor 1. Ada berapa tokoh yang ada pada dongeng di atas? Ya, ada 3, yaitu pohon tomat, pohon mangga, dan pohon beringin tua. Nomor 2. Siapakah yang memiliki sifat iri hati? Ya, benar. Pohon tomat dan pohon mangga. Nomor 3. Siapakah yang memiliki sifat bijaksana? Ya, benar. Pohon beringin tua. Nomor 4. Nasihat apa yang diberikan beringin kepada mangga? Nasihatnya yaitu harus bisa menerima diri apa adanya. Terakhir, nomor 5. Nilai positif apa yang bisa kamu peroleh dari dongeng di atas? Salah satu nilai positifnya yaitu Allah menciptakan makhluk hidup dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Untuk nomor 5, anak-anak boleh ya menuliskannya bebas sesuai dengan nilai positif yang kalian dapatkan. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada materi yang kedua mengenai
Sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Sifat komutatif pada penjumlahan matematika merupakan sifat pertukaran pada operasi hitung penjumlahan yang menghasilkan jumlah yang sama. Coba anak-anak bisa perhatikan di layar. Pada tabel yang paling atas terdapat 5 daun ditambah 3 daun. Jumlahnya yaitu 8 daun. Kemudian pada tabel kedua ditukar menjadi 3 daunnya di paling depan ditambah kemudian 5 daun. Ternyata setelah ditukar jumlahnya masih sama, yaitu 8 daun. Sehingga jika dituliskan dalam bentuk rumus, maka dapat ditulis sebagai berikut. A plus B sama dengan B plus A. Keterangan A dan B adalah bilangan bulat. Contohnya, 5 tambah 3 sama dengan 8. 3 tambah 5 sama dengan 8. Sehingga 5 tambah 3 sama dengan 3 tambah 5. Sekarang anak-anak agar lebih paham lagi, ayo berlatih. Buatlah soal penjumlahan menggunakan sifat komutatif pada tempat yang sudah disediakan di bawah ini. Yang pertama, 200 ditambah 350 sama dengan 550. Kemudian, 350 ditambah 200 sama dengan 550. Jadi, 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Contoh selanjutnya, 410 ditambah 160 sama dengan 570. Kemudian, 160 ditambah 410 sama dengan 570. Jadi, 410 ditambah 160 sama dengan 160 ditambah 410. Contoh terakhir, anak-anak bisa perhatikan. 1630 ditambah 2260 sama dengan 3890. Sama halnya bahwa 2260 ditambah 1630 sama dengan 3890. Jadi 1630 ditambah 2260 sama dengan 2260 ditambah 1630. Bagaimana anak-anak semuanya? Sudah memahami sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan? Agar lebih pandai, anak-anak banyak berlatih ya. Pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustadzah Tia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.